Lamelong dianggap berhasil menunaikan tugas dari Raja Bone dengan menghadirkan 100 orang buta ke istana. Ia mendapat pengakuan dari Raja sebagai cerdik cendekia, yang memiliki kemampuan bersilat lidah dan gaya diplomasi yang mumpuni. Kini Lamelong hidup enak di lingkungan istana. Segala fasilitas diberikan kepadanya. Sebagai staf ahli merangkap diplomat kerajaan, Lamelong menikmati tugas tersebut, karena pekerjaan ini sangat sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Tidak seperti sekarang, banyak diberi tugas tidak sesuai keahliannya. Pada suatu hari, Raja diliputi perasaan gundah gulana. Dia sangat resah karena akan diadakan keramaian dalam bentuk pesta panen. Konon saat itu hasil pertanian sangat melimpah. Raja memerintahkan untuk membuat pusat pesta dengan membangun baruga besar, serta balai-balai yang terbuat dari bambu. Akan tetapi saat itu bambu yang dibutuhkan sangat jauh dari kata cukup. Sementara itu, waktu perayaan tinggal 20 hari acara akan tiba. Ihwal kegundahan Raja disampaikan kepada Lamelong. Setelah mendengar informasi itu, Lamelong segera menghadap dan menyampaikan usulan kepada Raja. Kata Raja yang gak ada pepuang, ajak nanai di masuk sapikiri kiwi, ya ro pegau kenge. Iya pemurus manengi. Reko maeloi ripak gane awona. Umina say jokpan mewe sita baliwanwe hari tanawajo mamuare maelomi tumpeki nasaba mega kong awo kuritu. Janganlah tuanku resah memikirkan acara itu. Biarlah saya yang mengurus semuanya. Persoalan tidak cukupnya bambu, saya yang mengurusnya. Saya akan berkunjung ke tetangga kita di Wajo. Semoga mau menolong kita dengan memberikan bambunya, sebab amat banyak pohon bambu di sana. Raja pun menyetujui usulan Lamelong. Berangkatlah Lamelong ke tanah Wajo. Tidak lama kemudian, ia tiba di perbatasan Wajo. Ia langsung menuju ke rumah Petaben Tempola. Kebetulan saat itu sedang mengadakan pertemuan dengan para kepala kampung. Setelah melihat kedatangan Lamelong, maka dipanggillah naik ke rumah. Setelah pertemuan selesai, Petaben Tempola mengalihkan pembicaraan ke Lamelong, dan Lamelong pun memulai pembicaraan dengan berbasa-basi tentang ketetanggaan dan hubungan baik antara Bone dan Wajo. Selanjutnya ia membicarakan pesatnya perkembangbiakan kerbau-kerbau di tanah Bone yang begitu banyak. Demikian juga tentang banyaknya pohon bambu yang tumbuh di tanah Wajo. Kemudian Lamelong berkata, "Matung ke lapa awo tedonge ri Bone." Setiap potong ruas bambu, setiap kerbau di Bone. Mendengar perkataan Lamelong, maka para limpo yang hadir menyambung kata-kata Lamelong. Jaji masempo tedong ngeri tanah Bone, jadi harga kerbau murah di tanah Bone. Lamelong sengaja diam tak berkata-kata. Ia tak menjawab pertanyaan para limpo itu. Ia hanya menyambung perkataan, "Lebih baik dibawakan bambu kepada orang-orang Bone." Para limpo menjawab, "Baik sekali pikiranmu Lamelong." Sesudah itu, minta izinlah Lamelong untuk kembali ke Bone. Tidak lama kemudian, datanglah orang Wajo merakit bambu yang jumlahnya sangat banyak, bagaikan banjir bambu di Sungai Cenrana. Setelah sampai di tanah Bone, maka berserulah orang-orang Wajo itu dan berkata, "Di mana sekarang kerbaumu Lamelong?" Mendengar kata-kata itu Lamelong berkata, "Apa gerangan maksudmu merakit bambu yang amat banyak itu kemari? Engkau pasti repot dikena hujan dan terik matahari dalam perjalanan. Silahkan menaikkan bambunya di darat. Akan amanlah dari pencurian."
Mendengar perkataan Lamelong, dengan bersamaan para perakit bambu dari Wajo berkata, tiap seekor kerbau harganya sama dengan sebatang bambu di Tanah Bone. Itulah sebabnya kami datang merakit bambu ke sini. Kami akan tukar bambu ini dengan kerbau. Mendengar kata-kata para perakit bambu itu, Lamelong terkejut. Kemudian ia menjawab, Apa gelori paring rata uang denang kawak kadamelo kak sapi isi lonrang awo si bawa cik ditidong naikia makadaka matung ke apa awo tidongnya ribone. perbaiki kembali ingatan Tuan, saya tidak pernah mengatakan mau menukar sebatang bambu dengan seekor kerbau. Akan tetapi saya berkata, setiap potong ruas bambu, setiap kerbau di Bone. Maksudnya kerbau-kerbau yang banyak itu di Tanah Bone terdapat potongan bambu di lehernya yang dinamakan galung-kalung. Yaitu sejenis kerincing yang terpasang di leher kerbau. Potongan bambu itu dibuat galung-kalung. Bukan sepotong bambu harganya seekor kerbau, kata Lamelong. Laksana guntur menggelegar bergumpal awan. Tampak raut muka para perakit bambu dari Wajo, karena kemarahannya mendengarkan kata-kata Lamelong. Sebagiannya lagi diam terpaku keheran-heranan. Sebagiannya lagi menutup mulut sambil berkata dalam hati, kita ditipu oleh Lamelong. Sengsaralah hatinya orang-orang Wajo yang merakit bambu itu ke Bone. Ia dalam keadaan terjepit, sukar membawa kembali bambunya ke Tanah Wajo. Sebab air sungai Cenrana tidak pernah mengalir ke hulu, meskipun air laut sedang pasang naik. Oleh karena merasa tertampar mukanya dan kalah dalam bersilat lidah, maka perakit bambu itu kembali ke Wajo. Dengan perasaan malu bercampur kecewa, ia meninggalkan tumpukan bambunya yang begitu banyak. Mereka tiba di Tanah Wajo dan menyampaikan apa yang dialaminya pada orang sekampungnya. Sejak saat itu terkenallah nama Lamelong di Tanah Wajo sebagai orang cerdik dan pintar bersilat lidah serta mendalam ilmunya. Karena orang-orang Wajo itu tidak mau lagi membawa pulang bambu-bambunya, daripada hanya bertumpuk jadi sampah, Lamelong kemudian mengambil bambu-bambu itu untuk dijadikan baruga. Itulah salah satu dari sekian banyak cerita-cerita tentang Lamelong Kajau Lalidong. Kisahnya kerap menjadi bahan cerita begadang oleh para peronda di kampung Bugis. Lamelong disebut-sebut sebagai representasi cendekiawan Bugis tempo dulu. Serpihan kisahnya dapat dilacak melalui sumber lisan, berupa cerita rakyat, dan catatan sejarah dalam bentuk lontara Bugis. Serpihan tulisan yang ada lebih banyak mencatat tentang buah pikirannya, yang menyangkut pangadereng, atau konsep hukum dan ketatanegaraan. Dalam lintasan perjalanan kerajaan-kerajaan di Tanah Bugis dilukiskan, betapa besar jasa Lamelong, yang turut merumuskan poin-poin kesepakatan Telumpocoe, dalam rangka mempersatukan 3 kerajaan Bugis, yakni Bone, Sopeng, dan Wajo. Bentuk penyatuan tersebut dituangkan dalam sebuah ikrar sumpah setia, untuk saling membantu dalam hal pertahanan, dan pembangunan kerajaan. Ikrar itu dikenal dengan nama Lamumpatu Eri Timurung, atau Perjanjian Telumpocoe. Tampe pacara